Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melinda Sari, NPM 1917051007. Kelas B, Prodi S1 Ilmu Komputer, Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai penyederhanaan CFG, mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Penyederhanaan Context Free Grammar. CFG atau Context Free Grammar adalah tata bahasa formal di mana setiap aturan produksi adalah dalam bentuk A kapital menghasilkan B kapital, di mana A kapital adalah pemproduksi dan B kapital adalah hasil produksi. Batasannya hanyalah ruas kiri adalah sebuah simbol variabel, dan pada ruas kanan bisa berupa terminal, simbol, variabel, ataupun epsilon. Contoh aturan produksi yang termasuk CFG adalah seperti berikut ini. Yang pertama ada X kapital menghasilkan B, Y kapital, Z kapital, A. Y kapital menghasilkan A, Y kapital, B. Z kapital menghasilkan B, Z kapital, epsilon. CFG adalah tata bahasa yang mempunyai tujuan sama seperti halnya tata bahasa reguler, yaitu merupakan suatu cara untuk menunjukkan bagaimana menghasilkan suatu untai-untai dalam sebuah bahasa. Penyederhanaan konteks free grammar. Nah, di sini CFG itu perlu disederhanakan dengan tujuan untuk melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tak perlu atau aturan produksi tak berarti. Berikut merupakan langkah-langkah dalam melakukan penyederhanaan CFG. Langkah pertama yaitu eliminasi epsilon production. Yang kedua, eliminasi unit production. Dan yang ketiga, eliminasi useless symbol. Di sini ada contoh yaitu A kapital menghasilkan C, A kapital, B kapital, A, B. Kemudian B kapital menghasilkan B kapital, A, C kapital, C. C kapital menghasilkan B, C kapital, epsilon. Nah, di sini langkah pertama yaitu eliminasi epsilon production. Caranya, hilangkan semua hasil produksi yang epsilon. Jika X kapital menghasilkan epsilon, maka X adalah nullable. Jika Y kapital menghasilkan X kapital, maka Y adalah nullable. Jika Z kapital menghasilkan X kapital A, maka Z menghasilkan A. Z kapital akan menghasilkan A. Result, di sini A kapital menghasilkan C, A kapital, B kapital. A, B, C, A kapital. Kemudian B menghasilkan B kapital menghasilkan B kapital, A, C kapital, C kapital, B kapital, A, C kapital, A. C kapital menghasilkan B, C kapital, B. Langkah yang kedua yaitu eliminasi unit production. Jika ada hasil produksi yang terdiri dari satu variabel, maka hasil produksi tersebut disubstitusi dengan hasil produksi dari grammar di mana variabel tersebut menjadi pemproduksi. Result,
Di sini A kapital menghasilkan C, A kapital, B kapital, A, B, C, A kapital. Kemudian B kapital menghasilkan B kapital, A, C kapital, B, C kapital, B, B kapital, A, C kapital, A. Kemudian C kapital menghasilkan B, C kapital, B. Yang terakhir yaitu langkah yang ketiga, eliminasi useless symbol. Yang pertama ada uji generate. Jika X kapital menghasilkan Y kapital, Z kapital, Y kapital menghasilkan AA, Z kapital menghasilkan B, maka X kapital, Y kapital, dan Z kapital lolos uji generate. Jika M kapital menghasilkan P kapital, Q kapital, dan P kapital menghasilkan AA, kemudian Q kapital menghasilkan Q kapital, maka M kapital dan Q kapital tidak lolos uji generate. Kemudian ada uji reachable. Jika S kapital menghasilkan T kapital, U kapital, di mana S kapital adalah start symbol, maka T kapital dan U kapital lolos uji reachable. Di sini final result, A kapital menghasilkan C, A kapital, B kapital, A, B, C, A kapital. Kemudian B kapital menghasilkan B kapital, A, C kapital, B, C kapital, B, B kapital, A, C kapital, A. Kemudian C kapital menghasilkan B, C kapital, B. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.